Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dengan kerelaan kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami dan penyembahan kami. Ajar kami Tuhan, untuk mengerti bahwa setiap hidup kami itu berharga di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa hidup kami yang hanya sementara ini untuk dapat mengingini keinginan-Mu saja Tuhan. Kami tidak mau mengingini apapun di dunia ini selain kami mencari kebenaran-Mu dan kerajaan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan hidup kami terus diperbaharui setiap hari Tuhan, agar hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami Tuhan terus mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau pakai hidup kami Tuhan hanya untuk kepentingan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh sama-sama kembali untuk menyembah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau naikkan satu pujian Tuhan, bahwa hanya hari-Mu Tuhan yang boleh kami nantikan. Haleluya. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapan, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Katakan kembali, hanya hari-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nanti. Amin. Semua harapan kami, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacita kami, besar sukacitaku, ku memandang
selamanya. Tuhan dan kerajaanmu, Tuhan dan kerajaanmu, itu senang hidupku sekarang dan selamanya. Tuhan dan kerajaanmu, sekarang dan selamanya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Tuhan dan kerajaanmu, itu kehendak kami Tuhan. Kami mau ikuti kehendak-Mu. Kami mau ikuti kehendak dan keinginan-Mu. Takkan kami harap lagi bahagia dunia ini. Haleluya. Kami mau serahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus ikuti kehendak-Mu. Haleluya. Kami mau terus kepadamu Tuhan. Hanya satu kerinduan kami, sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Yesus. Kami mau selaraskan hidup kami. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Hanya satu kerinduan kami. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu dengan hidup kami. Haleluya Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan-Mu, serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku,
Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Katakan sekali lagi, haleluya, 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 mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari ini. Di tengah keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami ingin mengerti fokus hidup kami yang sesungguhnya. Kami mengerti bahwa hidup kami di muka bumi ini hanya persiapan untuk kami boleh memasuki kerajaan-Mu. Kata, buatlah mata batin kami tercelik, singkapkan segala yang terselubung. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap kami semuanya. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran setiap kami semua. Kau mengurapi seluruh jemaat-Mu di GSKI Telios dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan acara streaming ibadah streaming ini. Biarlah pengurapan-Mu berlimpah atas mereka. Kau memberikan penerangan roh sehingga setiap kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu sesuai dengan isi pikiran-Mu dan perasaan-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah streaming, ibadah online. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Sekalipun memang kita terus masih dalam tekanan, tapi saya berdoa kita keluar dari tekanan tersebut.
sehingga hidup kita tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada, tapi justru kita yang akan mempengaruhi keadaan itu. Amin. Saudara kasih Tuhan, biarlah kekuatan dari Tuhan, penghiburan dan sukacita damai sejahtera dari Roh Kudus itu yang berlimpah atas setiap kita semuanya. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di Alkitab, ada beberapa kali Alkitab menulis apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Bahwa berulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaannya, Dia raja, kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Salah satunya adalah ketika Alkitab menulis dialog ketika Tuhan Yesus ditanya oleh Pilatus pada waktu dia ditangkap. Percakapan ini muncul dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 36. Dikatakan demikian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus dikatakan demikian, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Tuhan mengatakan jelas, kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku bukan di dunia. Tuhan mengatakan kalau kerajaanku dari dunia atau di dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan dan tidak menyerahkan aku dalam tangan orang Yahudi untuk disalibkan mati di bukit Golgota. Tapi Tuhan menegaskan sekali lagi kepada Pilatus bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Sayangnya Pilatus yang berhadapan dengan sang maharaja yang mulia, dia lebih mencintai nyawanya. Dia tak mau mengambil risiko, padahal dia berhadapan dengan sang kebenaran yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan bukti dan petunjuk yang sangat jelas. Jadi bukan cuma ucapan-ucapannya selama ditulis dalam kitab Injil, tapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti dan petunjuk yang sangat jelas bahwa memang benar kerajaan Tuhan bukanlah dari dunia ini, bahwa kerajaan Tuhan bukanlah di dunia ini. Ketika ia naik, ia kembali ke tempat dari mana ia berasal sebelumnya. Ia berada duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Artinya ia menerima kemuliaan dan kuasa pemerintahan. Dan sebelum kenaikan, Tuhan Yesus mengungkapkan kerinduannya kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk setiap murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya juga bisa memasuki kerajaannya. Karena Tuhan mengatakan, "Aku rindu di mana aku berada, kamu juga berada." Itu yang Tuhan katakan. Sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan, "Aku rindu di mana aku berada, kau berada." Tuhan rindu murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, untuk bersama-sama ada di dalam kerajaannya. Sayangnya, tidak semua orang Kristen secara otomatis bisa memasuki kerajaan Tuhan. Jadi bukan secara otomatis. Alkitab mencatat dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus, di mana Tuhan mengatakan mengenai Simon Petrus bahwa ia tidak dapat memasuki kerajaan tersebut saat ini, tetapi kelak Simon bisa dapat memasuki kerajaan tersebut. Dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 dikatakan demikian. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah kau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak,
tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Itu Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus, sekalipun Tuhan berkata, aku rindu di mana aku berada, kau berada. Tapi saat ini kau belum bisa masuk ke kerajaan itu. Tuhan Yesus tidak memberitahukan kepada Simon Petrus bahwa ia belum diperkenankan masuk ke dalam kerajaannya. Karena belum mengalami penyempurnaan. Petrus adalah orang yang memiliki hak istimewa untuk bisa mencapai kesempurnaan dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi saat itu, di Yohanes pasal 13 itu, Petrus belum disempurnakan, belum mengalami penyempurnaan. Iman Petrus cuma mulutnya saja. Tapi seluruh kehidupannya belum siap. Maka Tuhan mengatakan, kau hendak menyerahkan nyawaku bagiku. Sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku 3 kali. Dan memang kenyataan akhirnya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Ini juga dialami oleh banyak orang Kristen. Mereka berpikir bahwa memasuki kerajaan Tuhan itu otomatis ketika aku sudah jadi Kristen, pakai kalung salib, aku jadi anggota gereja, maka aku bisa masuk kerajaan Tuhan. Ternyata Alkitab mengajarkan kita tidak demikian. Tidak secara otomatis. Yang pasti pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kerajaan Tuhan bukan di dunia ini dan bukan dari dunia ini. Dan Tuhan punya kerinduan. Engkau dan aku, kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Tetapi itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Ini yang kita akan pelajari pagi hari ini atau hari ini. 3 persiapan. Bagaimana supaya kita bisa memasuki kerajaan Tuhan. Hidup ini tidak lama. Cuma 70-80 tahun. Setiap saudara mungkin hari-hari ini banyak mengalami tekanan. Terlebih dampak dari pandemi COVID-19, ekonomi. Waduh, saya ngerti. Banyak orang yang tergoncangkan. Tidak sedikit. Hampir sebagian besar semua tergoncangkan. Himpitan ekonomi. PHK terjadi di mana-mana. Juga anak-anak muda juga banyak yang kehilangan pekerjaan dalam hidupnya. Tapi hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh. Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita? Apa yang harus kita persiapkan dalam hidup kita? Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Supaya kita bisa masuki kerajaannya. Dan kita bisa memenuhi kerinduan Tuhan yang mengatakan, di mana Tuhan berada, aku juga berada. Yang mau katakan amin. Apapun keadaanmu, tidak usah gelisah, tidak usah cemas. Kegelisahan, kecemasanmu, kekhawatiranmu tidak menambahkan sehasta hidupmu. Tapi yang pasti, kita akan jalan hidup dengan penuh tanggung jawab. Dan kita boleh mengerti dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus ku kerjakan supaya aku siap memasuki kerajaannya. Supaya nanti ketika aku mengembuskan nafas yang terakhir, apapun bagaimanapun kejadiannya, ketika aku mengembuskan nafas yang terakhir, aku boleh memasuki kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ini tidak membangkitkan pesimisme. Justru kebenaran ini akan membangkitkan optimisme hidup kita. Bukan optimis atas dunia ini, tapi kita optimis akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan jalan hidup dengan bergairah. Kita akan kembangkan seluruh potensi hidup. Kau anak-anak muda, kau akan kembangkan seluruh potensi hidupmu. Jaga kesehatanmu. Dan kau akan memuliakan Tuhan dengan segenap hidupmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita yang satu pujian dulu coba saudara. Sebelum kita akan masuk dalam poin 3 persiapan memasuki kerajaan Tuhan. Satu pujian mengatakan, kau pilih aku, nyanyian hidupku. Kau pilih
untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Katakan sekali lagi, Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, agar oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Tiga persiapan bagaimana kita boleh bisa memasuki kerajaan Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas mengatakan, kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Dan ketika dia naik ke surga, dia kembali ke tempat dari mana ia berasal. Dan Tuhan rindu di mana dia berada. Kita juga berada. Amin. Tiga persiapan memasuki kerajaan Tuhan. Dan persiapan ini harus kita kerjakan selama kita hidup 70-80 tahun di atas muka bumi ini. Yang pertama, Alkitab mengatakan, berusahalah sungguh-sungguh untuk bertumbuh sempurna, mengenakan kodrat ilahi, agar panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berusahalah sungguh-sungguh. Saudara dikasih Tuhan, kekristenan adalah sesuatu yang benar-benar rohani. Kekristenan tidak ada duniawinya sama sekali. Dan kekristenan bukanlah sekedar agama yang diharapkan dapat memberi manfaat agar hidup menjadi lebih mudah. Tidak. Kekristenan adalah pintu yang sempit dan sesak, Tuhan Yesus mengatakan. Jadi kekristenan, orang yang menjadi Kristen mengikut Tuhan, dia tidak punya asas manfaat dalam hidupnya. Kekristenan itu benar-benar rohani, saudara. Tidak ada unsur duniawinya sama sekali. Ketika seorang hendak mengikut Kristus, dia harus sungguh-sungguh rohani dalam hidupnya. Terus pernah mengatakan bahwa kekristenan bukanlah jalan tol yang mulus tanpa hambatan. Justru kekristenan adalah pintu yang sempit dan sesak. Lukas 13 ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan,
Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak orang berusaha masuk, tapi tidak dapat. Pintunya sesak. Kekristenan bukan jalan tol. Kekristenan bukan jalan mulus tanpa hambatan, saudara. Kekristenan adalah perjuangan. Kata berjuanglah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah agonizomai. Agonizomai. Agonizomai selain berjuang juga mengandung arti fighting. Bertarung. Atau strive, berjuang, berusaha keras. To struggle, bergumul. Labor fervently, mengerjakan dengan semangat membara. Agonizomai, berjuang, bertarung. Saudara, hukum dari perjuangan. Orang akan mengadakan persiapan dengan benar-benar persiapan yang sangat matang dan besar, tergantung dari goalnya. Kalau dia tahu goalnya besar, lawannya besar, dia akan mengadakan persiapan dengan sungguh-sungguh. Hari ini banyak orang Kristen berpikir, menjadi Kristen tak perlu berjuang apa-apa. Banyak orang tak menyadari dirinya, bahwa kita telah berdosa. Dan ketika Kristus tebus kita, Dia hendak menyempurnakan hidup kita. Saudara, kalau dosamu cuma bisa diselesaikan dengan perbuatan hidupmu, Tuhan tidak perlu mati di atas kayu salib. Dia tidak perlu datang dari surga mulia, menjadi manusia, mati di Golgota. Tapi karena dosa kita serius, kita telah jatuh dalam, maka dia datang dari surga mulia, menebus kita. Sayang hari ini banyak orang tak mengerti. Saya bersyukur dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sudah. Aku banyak merenung. Jam 3, jam 4 aku bangun. Dan Tuhan banyak mengajari banyak hal. Betapa dalamnya manusia jatuh. Kan dia turun dari surga mulia. Dia tebus kita. Dan dia rindu kita akan masuki kerajaannya. Hari ini tidak usah ratapi keadaan, saudara. Berapa banyak kelalaian yang kita buat. Engkau bapak-bapak, dari sejak kau menikah kau punya anak, berapa kali kau ngajar anak? Hari ini kau ratapi cuma soal hal jasmani. Saya nggak katakan kita tidak berjuang, kita berjuang. Tapi kenapa kau tidak meratapi ketika kau tidak menjalankan fungsimu dalam hidupmu? Seorang laki-laki dalam rumah tangga, dia seharusnya menjadi kepala, dia raja, imam di rumah tangga. Hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 aku berdoa, kau merenung, kau jalankan fungsimu. Berjuanglah, agonizomai, bertarunglah, supaya kita bisa memasuki kerajaan Tuhan. Oh yang wanita, pandemi COVID-19 mengingatkan kita supaya kita tidak materialistis dalam hidup ini. Cukupkan dirimu dengan apapun yang ada. Bawa anak-anakmu untuk mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Engkau anak-anak muda, jangan kau berpikir ketika kau tidak ada kerjaan semua lalu kau gelisah, tapi kau tidak gelisah dengan hidupmu. Pikiranmu mengembara tanpa kebenaran. Kau berdoa, bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Hampiri Tuhan, perbaiki hidupmu. Jalani harimu dengan penuh tanggung jawab. Kau akan beroleh kekuatan dari Tuhan.
Berusahalah sungguh-sungguh. Agonizomai. Bertarunglah. Berjuanglah. Bergumulah dalam hidupmu. Untuk itu setiap orang percaya harus mendalami kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan berusaha sungguh-sungguh bertumbuh menuju kesempurnaan. Dia harus berusaha sungguh-sungguh. Tidak main-main. Kesesatan dari banyak ajaran hari ini adalah banyak orang mengajarkan kekristenan sebagai otomatis masuk dalam kerajaan Tuhan. Sehingga mereka tidak berbuat apa-apa dalam hidup ini. Mereka tidak ngerti Tuhan mengatakan pintunya sesak. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Hari ini orang-orang cengeng, orang-orang yang tidak tahu dirinya, ketika dia mengalami kesulitan, dia bersalahkan Tuhan, semua Tuhan yang dipersalahkan. Dia tidak sadar bahwa dunia memang telah berdosa. Sudah tahu betapa dalamnya kita telah jatuh. Betapa dalamnya dosa manusia itu. Karena dia turun dari surga yang maha mulia. Dibayar kita dengan segenap kasih dan pengorbanannya. Dan dia rindu di tempat sekarang dia berada. Kita juga berada. Ratapi diri kita harusnya. Amin. Saya tidak mengatakan kita jadi nggak berjuang mencari nafkah. Oh tentu. Lakukannya bisa dikerjakan. Jadi seorang banyak orang jualan-jualan. Oh enggak apa-apa, bagus. Malah kita berdoa di gereja, di grup keluarga besar GSKI nanti. Kita akan buka sebuah jemaat bisa yang bisa bikin apa, yang bisa jual apa, disampaikan di situ supaya bisa saling membantu. Tidak apa-apa. Tapi jangan cemas karena hal itu. Justru kita tahu prioritas hidup kita. Kita mau berjuang, apakah sudah sempurna? Amin. Apakah egoisku aku, menangnya sendiri, egois, tidak memiliki kasih, tidak peduli. Kita merenung tentang diri kita. Berapa banyak kelalaian yang telah kita buat seumur hidup kita. Kalau sudah ngerti kebenaran begini, kau tidak akan pernah mengeluh di hadapan Tuhan. Kalaupun kita mati, kita akan mati sebagai pahlawan Tuhan, pahlawan iman. Jalan hidup dengan penuh tanggung jawab. Tidak perlu salahkan siapa kenapa, karena memang dunia telah berdosa, bumi telah terkutuk. Kita hidup di bumi yang telah terkutuk. Optimisme kita cuma satu yang kita bangun. Kita optimis atas kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan optimis dengan dunia ini. Saudara perhatikan dari tahun ke tahun, dunia gak tambah baik. Berapa umurmu saat ini? Kau tahu itu? Ekonomi, sosial, politik tidak bertambah baik. Lingkungan, environment makin rusak dan semuanya. Kembali, kalau kita ngerti kebenaran ini tidak menimbulkan pesimisme dalam hidup kita. Saya berdoa di balik wabah COVID-19 ini, sudah mengambil hikmahnya. Kumpulkan keluargamu. Kau orang tua, ajar anak-anakmu. Ajar mereka bisa menikmati Tuhan. Dan memahami kebenarannya. Kita mau siapkan diri sama-sama. Amin. Mempersiapkan diri kita masuki kerajaan. Ini yang pertama. Berusahalah sungguh-sungguh. Agonizomai. Bertarunglah. Berjuanglah. Berusahalah dengan keras. Dengan semangat membara. Bukan sekedar untuk cari duit. Saya ngerti kita mesti cari duit. Kita mesti bertahan hidup. Naluri itu sudah ada dalam diri manusia. Tapi yang tidak punya adalah naluri bahwa dia akan mati. Dan cuma ada dua pilihan. Hidup kekal atau binasa kekal. Kalau Tuhan menawarkan bagi kita,
kita bisa masuki kerajaannya. Saya berdoa kita meresponinya dengan sungguh dalam hidup kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita yang satu pujian dulu saudara coba. Didi, aku percaya bisa sempurna. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di surga. Katakan kembali, aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Memahami, melakukan semua yang engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Amin. Tuhan pasti berikan kita kuasa, tapi berusahalah sungguh-sungguh. Yang kedua, Alkitab mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Lukas 12 ayat 29 sampai 32 dikatakan demikian. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemaskan hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara garis bawahi kalimat Tuhan Yesus, hai kamu kawanan kecil, Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapa di surga berkenan memberikan kerajaan itu bagi kita, supaya kita bisa memasuki kerajaannya. Maka Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas. Janganlah mempersoalkan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan cemas. Artinya, dalam mencari nafkah, kita tidak usah dihantui kecemasan dan kekhawatiran berlebihan. Tetapi lakukan semua dengan penuh tanggung jawab, jujur, kreatif, ulet, dan teruslah belajar. Maka Tuhan pasti akan pelihara hidup dan hidupku. Kita hanya akan menjadi cemas jika hidup kita tidak sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Jika hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Dia inginkan, itulah kecemasan kita. Saya ngerti kita mesti berjuang, saudara. Saya mensupport saudara bisa bikin begini dijual di tengah pandemi. Tadinya mungkin ada income, sekarang dari income kita mesti survive, kita mesti bertahan, bikin sesuatu, silakan, tidak apa-apa. Bikin yang enak, yang kreatif, yang ulet, yang jujur, tidak apa-apa. Tapi jangan dihantui dengan kecemasan hidupmu. Cemaslah cuma karena satu hal, kalau aku belum memuaskan hati Tuhan. Jangan
hidupmu dicemaskan cuma dengan perkara-perkara jasmani. Saudara, sampai dengan setelah kebangkitannya, bahkan sampai ketika Yesus tidak naik ke surga, banyak murid-murid yang tidak tahu bahwa kerajaan Tuhan itu bukan di dunia ini. Itulah sebabnya mereka masih bertanya, menuntut pemulihan bagi kerajaan Israel. Mereka tidak mengerti akan visi dan misi kedatangan Tuhan. Hal ini sama seperti kebanyakan orang Kristen hari ini. Kalau dia berhadapan dengan Tuhan cuma satu, menuntut pemulihan jasmani. Semua berkisar di perut jasmani. Padahal Tuhan sudah mengatakan, kerajaanku bukan di dunia ini. Kembali saudara, saya tidak mengajarkan bahwa kita jadi tidak cemas. Oh enggak. Cemaslah kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Dia. Urusan jasmani, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kreatiflah. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Yang pasti Tuhan pasti pelihara. Amin saudara. Tuhan mengatakan burung pipit yang tidak ada harganya sekalipun, tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Bapa di surga. Apalagi kita yang berharga. Apalagi kita yang ditebus dengan segenap kasih dan pengorbanannya. Kalau saudara mengerti kebenaran begini, kau akan kuat jalani hidupmu. Tidak usah punya hati yang naif, picik dan dangkal. Siapa yang mau disalahkan hidup ini? Bukankah seumur hidup kita banyak melakukan kelalaian hidup ini? Saya sampai seumur segini punya anak-anak yang besar. Dan hari ini saya merenungkan, saya kata Tuhan, aku banyak buat kelalaian hidupku. Aku ingin perbaiki di masa-masa ke depan. Aku ingin masuki kerajaan-Mu. Jangan khawatir. Hari ini banyak orang Kristen, pengiringan mereka hanya berkisar untuk menuntut, meminta Tuhan pemulihan akan perkara jasmani. Mereka tidak mengerti tujuan penebusan Kristus yang maha mulia. Ingat Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, dikaiosuni. Kebenaran yang berkorelasi dengan karakter. Kerajaan surga bicara kebenaran, dikaiosuni, karakter. Bagaimana karaktermu, karakterku? Apakah kita semakin dibaharui? Indikatornya gampang. Orang-orang sekitarmu. Kalau kau suami, bagaimana istrimu, anak-anakmu memandang engkau? Kalau kau istri, bagaimana suamimu, anak-anakmu memandang? Itu dulu. Itu dulu. Kalau kau anak-anak, bagaimana orang tuamu memandang hidupmu? Indikatornya gampang. Dikaiosuni, kebenaran. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera, bahasa Ibraninya shalom. Bahasa Yunaninya adalah iren. Iren. Artinya menggambarkan suatu kualitas yang utuh, tenang dalam jiwa, yang tidak terpengaruh oleh situasi atau keadaan luar. Itulah shalom, damai sejahtera dari Roh Kudus. Dia tenang, dihadapi pun dia tenang. Saudara, sampai seumur hidup saya sekarang, saya jarang menjumpai orang mati karena kelaparan. Tapi mati karena panik, mati karena cemas, mati karena khawatir, karena jantung, itu banyak saya dengar. Tapi mati karena kelaparan, aku hampir, bukan tidak ada, rasanya jarang kita dengar. Tapi mati karena jantung, karena khawatir, karena cemas, itu banyak yang ku dengar. Tapi mati karena tidak makan, rasanya saya belum pernah lihat. Amin, saudara. Matinya cuma mati karena khawatir. Mati karena cemas. Mati karena iri hati.
Mati karena tidak mengasihi. Dan lain semuanya. Mati karena tidak makan. Makanya kalau Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah kau lihat orang benar tinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta. Camkan baik-baik saudara. Allah kita Allah yang hidup. Aku berdoa kau memiliki damai sejahtera oleh Roh Kudus. Aku berdoa kau memiliki sukacita yang sesungguhnya. Yang dari Roh Kudus. Itu yang kedua. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hai kau anak-anak muda, tidak perlu kau meratap. Cuma soal pekerjaan. Perbaiki dirimu. Kembangkan lagi potensi dirimu. Gunakan waktu-waktu yang ada sekarang. Jangan karena pandemi kau begadang, kau main ke sana kemari nggak jelas, begajulan. Saudara, renungkan kebenaran firman. Kau baca kitab Amsal. Itu berisi banyak hikmat tentang kehidupan. Itu hikmat yang membuat engkau mengerti bagaimana jalan keluar yang Tuhan akan tunjukkan. Hikmat kehidupan. Tidak usah salahkan siapa. Karena memang bumi sudah terkutuk. Dan kita mengatakan keadaan tidak semakin baik. Berjuanglah. Berdirilah sebagai seorang laki-laki. Berikat pinggangkan kebenaran. Berjalan dengan tegap bersama dengan Tuhan. Dan tetap menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada. Amin saudara. Kita satu pujian coba saudara. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Katakan kembali lagi, cari dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yang ketiga saudara, yang ketiga yang terakhir, berusaha sungguh-sungguh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, fokuslah kepada apa yang menjadi visi dan misi Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Fokuslah kepada apa yang menjadi visi dan misi Tuhan, yaitu kedatangan kerajaan sorga, di mana Yesus akan menjadi raja. Yesus menjadi raja. Kerajaannya adalah di mana dalam kerajaannya di mana keadilan dan kebenaran ditegakkan secara sempurna. Satu keadaan yang sangat sempurna. Visi dan misi Tuhan juga adalah bagaimana sebanyak mungkin orang boleh diselamatkan dan mengenal kebenaran yang murni, di mana setiap orang percaya diberikan mandat untuk menjadi saksi Tuhan dalam hidupnya. Amin saudara. Fokuslah bukan kepada perkara dunia. Sekali begitu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi fokuslah kepada yang intinya, kepada yang utama. Utamakan yang utama.
yaitu visi dan misi Tuhan. Visi dan misi Tuhan bukanlah dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya, melainkan kerajaan sorga. Karena itu kita mengerti bahwa segala goncangan yang terjadi, semua diizinkan Tuhan untuk memurnikan orang percaya agar sungguh-sungguh menjadi umat pilihan yang terpilih dan siap memasuki kerajaannya. Umat pilihan yang hatinya tidak terikat dengan dunia dengan segala keinginannya. Saudara, apapun profesimu, pekerjaanmu, fokuslah kepada visi dan misi Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu, fokuslah sambil kita cari nafkah, sambil kita mengatur hidup kita, tapi kita fokus kepada visi dan misi Tuhan. Amin, saudara. Fokuslah supaya kita bisa masuki kerajaannya. Kau tak akan pernah sia-sia. Tak akan pernah sia-sia. Satu saat nanti, ketika kita tiba di penghujung hidup kita, kita akan baru tahu. Ketika kita sudah berjuang sungguh-sungguh. Pemasmur mengatakan, orang yang berjalan maju sambil berlinangan bercucuran air mata dan berjalan maju terus menabur, itu orang yang bersorak-sorai ketika dia tiba. Tapi orang tidak pernah berjuang, dia tak akan pernah mengerti apa artinya sorak-sorai dan sukacita kemenangan. Karena dia tidak pernah berjuang. Berjuanglah sedemikian rupa. Amin, saudara. Saya mengerti keadaan ini bukan cuma sulit. Ini sangat sulit sekali. Bukan cuma di Indonesia, saudara. Di dunia lebih parah lagi. Aduh, saudara. Di banyak negara jauh lebih parah. Di kita masih puji Tuhan. Jujur saya katakan. Masih kita bisa syukuri. Karena itu bangkitlah. Tidak usah larut dengan kecemasan kekhawatiran. Benahi semua, lakukan dan bertanggung jawab. Dengan waktu yang ada, kau boleh kumpulkan anak-anakmu, keluargamu. Bawa kepada Tuhan. Dan ajarlah mereka kebenaran firman sungguh-sungguh. Dan kau dalami dan sungguh-sungguh pahami kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan kita. Sampai kita bisa melewati semua. Dan sampai kita akan berjumpa dengan Tuhan. Pada akhirnya, saudara, persiapkanlah diri setiap kita. Masuki kerajaan Tuhan. Apapun aktivitas pekerjaan profesimu yang kau jalani. Setiap kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang siap. Dan memiliki hak penuh memasuki kerajaan Tuhan. Selain itu, mari kita menangkan banyak jiwa. Dengan hidup yang digaram dan terang. Saya bersyukur buat saudara yang terlibat dalam pengumpulan dana, dan kemarin kita baru saja menyalurkan bantuan buat jemaat yang terkena dampak dari COVID-19. Kita juga memberikan beberapa persembahan buat para pendeta, gembala yang mereka tak punya usaha sampingan. Kita support beberapa pendeta. Kita juga memberikan paket lebaran buat lingkungan. Kita masih bisa, walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak seperti yang lain, tapi semampu kita akan kerjakan. Amin, saudara. Kita akan bersama-sama melewati semua ini. Kita pasti bisa melewati ini bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua, saudara kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari, kalau berkenan kita bangkit bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan satu ujian. Bilakah ku diam di sana? Bilakah ku pandang wajah-Mu Tuhan? Itu menjadi kerinduan kita semuanya. Angkat hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bilakah ku pandang wajah-Mu ketika di depan dalam suci-Mu, rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku,
nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Mari kita sembah. Angkat hatimu ke tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami rindukan kerajaan-Mu. Kami bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini, buat hari ini. Sungguh kebenaran firman-Mu lah yang sanggup menguduskan kami, membawa kami berjalan dalam jalur-Mu. Kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, penghiburan bagi kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran setiap kami. Roh Kudus yang telah menerangi seluruh jemaat-Mu, bahkan seluruh pemirsa acara ini. Bapa, di hadapan kami diperhadapkan pada dua pilihan. Akankah kami memasuki kerajaan-Mu, atau kami akan binasa selama-lamanya? Jadi kami sungguh mengerti
bahwa ketika kau bayar kami dengan segenap kasih pengorbananmu, dari tempat yang maha mulia kau berinkarnasi menjadi manusia. Kau mati di Golgota bagi kami. Kami menyadari betapa seriusnya keadaan kami. Betapa seriusnya kami telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu ketika kau tebus kami, kau bayar kami, kau adopsi kami menjadi anak-anak Allah kembali. Kami boleh berjuang untuk kami boleh sungguh-sungguh memiliki keberadaan sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Roh Kudus, Engkau yang menyertai kami terus sampai kesudahan zaman ini. Kami merindukan Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat penggarapan-penggarapan Allah lewat segala peristiwa kehidupan. Termasuk pandemi COVID-19 ini kami percaya menjadi cara Engkau menggarap hidup kami. Celikkan batin kami Tuhan. Sehingga kami mengerti mana yang utama dalam hidup kami. Kami berdoa Kau terus memberkati, menyertai, memberikan kekuatan yang dari Roh Kudus kepada setiap umat-Mu. Kami bersyukur buat semuanya. Tak ada bisa menggoncangkan hidup kami. Bahkan alam maut pun tak bisa menggoncangkan hidup kami. Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kaulah pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih buat semuanya. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya penyatamu sempurna atas mereka. Kau berkati seluruh kehidupan mereka dengan kebenaran yang murni dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur buat bangsa negara kami. Kami berdoa para pemimpin negeri kami, presiden, para kabinet yang ada, jajaran aparat dari yang terendah, yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Kau pakai mereka, biarlah hikmat-Mu berlimpah atas mereka. Hati yang takut akan Tuhan, kebenaran yang mereka boleh pegang, sehingga mereka boleh mengatur, mengendalikan negeri ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya bersama-sama dengan semua anak bangsa, kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan Kau berkati negeri kami, Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Seluruh petugas medis juga yang sangat sibuk dengan pandemi ini, Kau juga berikan kekuatan perlindungan sempurna atas mereka. Anak-anak-Mu yang bertugas sebagai petugas medis, Kau memberikan perlindungan sempurna. Kau memberikan kekuatan bagi mereka. Dan Kau berikan kekuatan untuk mereka boleh bersinar menjadi garam dan terang bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Agar sungguh-sungguh bangsa ini boleh berdiri di atas kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan, kami berdoa, Kau berkati negeri kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Pada akhirnya saudara, mari kita bangkit bersama-sama, angkat wajahmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan berpisah. Kiranya berlimpah atas Kau segala berkat damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan berkati.